Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Hidayati dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Mataram, kelas B semester 2. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang Rule of Law dan hak asasi manusia. Berbicara tentang rule of law dan hak asasi manusia, itu sangatlah banyak memiliki arti. Salah satunya, banyak para ahli mengartikan baik itu rule of law atau hak asasi manusia. Menurut pasal 1 ayat 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas negara hukum, the rule of law. Pakar ilmu sosial Frans Magnus Suseno melihat perlindungan HAM adalah salah satu elemen dari the rule of law selain hukum yang adil. Pembukaan Undang-Undang 1945 menyatakan terbentuknya negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dinyatakan bahwa untuk itu Undang-Undang 1900 harus mengandung ketentuan yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. UUD 1945 selanjutnya menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka Machtsstaat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian rule of law dan negara hukum. Pengertian rule of law dan negara hukum itu sendiri menurut Philippus M.H. John bahwa negara hukum menurut istilah Belanda Rechtsstaat adalah kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan rule of law. Selanjutnya, kita akan bahas prinsip-prinsip dari rule of law. Pertama, negara yang menganut sistem rule of law harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas, terutama dalam hubungannya dengan realisasi rule of law itu sendiri. Yang kedua, menurut Albert Van Dissey dalam Introduction of the Law of the Constitution memperkenalkan istilah the rule of law secara sederhana diartikan sebagai suatu keteraturan hukum. Menurut Dissey, terdapat 3 unsur yang fundamental dalam rule of law, yaitu yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jikalau memang melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di muka hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hak asasi manusia, baik itu pengertian hak asasi manusia maupun penjabarannya. Hak asasi manusia itu sendiri memiliki banyak pengertian. Pertama, awal perkembangan hak asasi manusia dimulai tatkala ditandatangani Magna Carta oleh Raja John Lackland. Kemudian juga pendatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan inilah, maka perkembangan hak asasi manusia sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Yang kedua, perkembangan selanjutnya hak asasi manusia dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Selanjutnya,
kita akan bahas tentang penjabaran hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 telah terlebih dahulu merumuskan hak-hak asasi manusia daripada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pembukaan UUD 1945 beserta pasal-pasalnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan Deklarasi HAM PBB pada tahun 1948. Dalam UUD 1945 telah diangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan bernegara. Melalui pembukaan UUD 1945 dinyatakan dalam alinea keempat bahwa negara Indonesia sebagai persekutuan hidup bersama bertujuan untuk melindungi warganya, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Adapun tujuan negara tersebut adalah sebagai berikut. Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia, pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan. Antara lain, sejak kekuasaan rezim Soeharto telah dibentuk Komnas HAM, walaupun pelaksanaan belum optimal. Jadi bisa kita bilang hak-hak asasi manusia itu sudah bersifat universal ataupun sudah bersifat hakiki, sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan bahas pertama pengertian warga negara dan penduduk. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan internasional di setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing yang semuanya dan orang asing disebut penduduk. Penduduk belum tentu warga negara karena mungkin seorang itu asing. Yang kedua, kita akan bahas tentang asas-asas kewarganegaraan. Pertama, asas ius sanguinis. Yang kedua, asas ius soli. Asas ius soli adalah asas daerah kelahiran. Artinya bahwa status warganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara A tersebut. Asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah. Artinya bahwa warganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Seseorang adalah warga negara B karena orang tuanya adalah warga negara B. Bipatrid dan apatrid. Bipatrid dui kewarganegaraan timbul menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negaranya. Apatrid tanpa kewarganegaraan timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diakui warga negara dari negara manapun. Selanjutnya, kita masih membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Baik, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945, pasal-pasal UUD 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban negara mencakupi pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 34. Pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahannya. Pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3 dalam perubahan kedua UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban bela negara. Pertama, pengertian dari pembelaan negara. Pembelaan negara adalah tekad,
sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, asas demokrasi dalam pembelaan negara. Pertama, setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.